Ya, karena sudah lewat, kita rekam ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sebelum kita mulai ke topik ya, ini kita akan melihat build besar Bu Eva ini ya. Jadi open eh, kelihatan ini benar? Ya ini Pak, mau coba masuk dari laptop, tadi saya masuk dari HP Pak. Oh ya. Sudah bisa lihat? Saya belum bisa Pak, mungkin teman-teman yang lain belum bisa Pak. Oh, belum bisa masuk. Halo, ada yang Mbak Eva bisa lihat ini enggak? Di layar. Kalau di saya sudah kelihatan, Pak. Sudah. Oh ya. Siapa ini? Benazir, Pak. Oh ya. Kalau Mbak Eva yang punya data sudah bisa lihat belum? Belum Pak, sedikit lagi Pak, saya dari laptop dulu Pak. Oh ya. Tidak apa-apa, lanjut aja Pak. Lanjut. Sebenarnya ini karena yang punya data kan Mbak Eva ya, jadi C1 ya, mudah-mudahan sama ini apa namanya? Datanya yang data Mbak Eva ini. C1, C7, kemudian Sudah bisa Pak. Sudah bisa ya, 10, 16, kemudian sudah ya, SA, SA, SA. Begini ya kelihatannya. Iya Pak. Sama enggak? Sama garisnya, minus 151 L namun saja. Ya, benar ya? Ya. Yang ditanyakan apa tadi? Untuk grafik? Grafiknya Pak, iya grafik biar ada lurus Pak. Grafiknya diklik grafik. Nah, ini lurus kan? Bagus ya? Di saya nggak muncul Pak garisnya Pak, cuman titik-titik doang. Di apa namanya? Kayaknya ini nih. Nah, ini. So base fit line. So base fit line. Nah, ini diklik. Nah. Ada? Nah,
kemudian numbernya bisa kita ganti ID. Iya, sudah Pak. Ya. Jadi tadi nggak muncul karena ininya tidak diklik di show. Iya, Base-nya nggak diklik ya. Iya, benar. Nah, jadi persamaan garisnya bagus ya. Nanti akan kita lihat di jurnal-jurnal tidak ada yang sebagus ini ya. Begitu. Ada lagi? Nah, nah ini ada dataset. Nah, ini datasetnya. Kemudian ini yang model. Nah, ini model. Kalau dengan persamaan garis ini itu kita sebenarnya ini. Jadi apa? Observasi itu hasil lab, ya. Kalkulasi prediksi. Ini secara apa? Secara statistik sama ya, sehingga residunya 0 ya, 0, 0, 0. Nah, jarang yang seperti ini ya. Nah, jadi antara prediksi dan apa? Observasi antara hasil hitung dan lab itu sama persis ya. Jarang yang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini olah apa? Nah, ini datasetnya. Jadi nanti kalau kita mau memasukkan apa desain baru, molekul baru itu kita gambar, kita optimasi. Terus yang paling penting ini muatan di C1. Ya. Kemudian di C2, C7, C10, C16, dan SA. Ini yang akan kita masukkan di persamaan garis tadi. Ya. Ini jangan lupa, ini ya ini log super SVT betul. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, tapi plus minusnya nggak usah dihitung ya. Plus minusnya nggak usah dihitung, terus dihitung nanti kayak kemarin itu. Begitu. Udah paham ya? Baik kalau gitu. Sekarang kita akan apa? Kita akan mulai dengan topik ya. Ya, jadi kita akan mulai dengan topik. Jadi barusan ada kuliah tamu dari Malaysia ya. Tadi saya ikut tadi. Jadi pertemuan yang ke-6. Nah, kita akan memvalidasi. Mungkin pernah saya singgung ya, saya singgung lagi. Kemarin ada yang nanya tapi belum waktunya. Nah, validasi. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, jadi validasi persamaan garis HKSA. Ya, jadi kalau dalam Docker kan ada validasi dengan RMSD karena metodenya Docker sehingga valid enggak metode yang kita gunakan untuk mendesain molekul. Nah, kalau di HKSA ini juga kita validasi persamaan garisnya karena sangat ditentukan oleh persamaan garis ya. Yang pertama R ya. Jadi R itu sebaiknya itu yang lebih besar dari 0,9 ya. Nah, syukur-syukur 0,99999 ya. Syukur-syukur 1,0 itu ya. Nah, ya, jadi yang bagus adalah seperti itu. Kemudian F hitung dibanding F tabel ya. Ini harus lebih besar ya dari 1 ya. Nah, dalam Bilqisar program kita ini tuh dijamin F hitung lebih besar dari F tabel, tinggal besar-besaran gitu ya. Jadi makin besar makin bagus. Makanya kita urutkan di Excel, kita pilih yang paling bagus gitu ya. Jadi masalah F hitung di dalam Bilqisar tidak masalah. Kita tinggal memilih yang paling bagus begitu. Nah, jadi dalam Bilqisar otomatis setiap persamaan garis sudah dihitung F-nya ya. Jadi F-nya ini 372 ya. Kemudian Q kuadrat ya, tulisannya Q2, Q kuadrat karena di situ susah menulis kuadrat ya. Q kuadrat. Pak Hari, maaf. Ya, silakan. Ya, tadi Bapak bilang bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Ya. F hitungnya kan kita udah hitung dari persamaan ini, Pak. Kalau F tabelnya dapat dari mana, Pak? F tabelnya dari tabel. F tabelnya dari tabel. Itu kalau nggak salah pernah tapi nanti saya ulah lagi. Jadi F tabelnya itu nanti ini ada pernah belajar statistik kan? Pernah Pak.
Ya Pernah ya? mirip itu kan, data statistik itu, yang N7 berapa gitu ya, Pak? Ya, nanti N-nya berapa, terus V1, V2 gitu ya. Nah, ya. Jadi dari tabel statistik ya. Nanti ada apa? V1, V2 gitu ya. Nanti saya ulang lagi yang apa? Kalau nggak salah di HKS saya pernah coba saya ulang lagi. Kalau nggak salah itu di pertemuan keberapa? HKSA di pertemuan kedua apa ya? Ini di analisis ini kayaknya sebentar. Nah, kalau nggak salah di sini kita lihat. Nah ini nilai F menunjukkan kemaknaan hubungan dan seterusnya kan. Nah, nanti F itu nggak ada ya di sini. Bentar. Petunjuknya yang FF itu. Nah ini dari tabel F 4,12. Nah jadi V1 V2. Nah ini. Nah jadi nanti tergantung apa kepercayaannya berapa, kesalahannya berapa ya. Kita bisa milih 0,05 ya. Nah, kalau nggak salah ada nggak ya? Ini R, T, nah ini F, ada nggak tabelnya? Nah ini nih, nah ini nih, kelihatan ya. Jadi F tabel itu ini dicatat. Ada V1, V2 gitu ya. Nah ini ada 4 ke kanannya 4, ke bawahnya 12 ya. Nah 4 sama 12, jadi 4 itu V1, 12 itu V2. Nah 4 itu dari mana? Ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi F itu MN gitu ya. Nah ini tadi. Ya, jadi F4 dan 12 ya. Nah, 2-nya itu dari mana? 4-nya itu dari mana? Ya, jadi ini berarti adalah M dan N dikurangi M ya. Jadi N ya. N-nya itu kan 7 ya. 7 dikurangi 3, 4 ya. 3-nya itu apa? Ya. 3-nya itu di persamaan 1 persamaan 1. Ya. Ini persamaan 1 ya. Dari tabel N untuk derajat bebas itu 12 ya. Nah, jadi 12 pada alfa ini ya. Dan alfa, jadi ini derajat bebasnya yang 12 ya. Ya. Sudah paham belum ya? Halo? Ya, nanti kita ulang lagi kalau belum jelas ya. Bisa kita lanjut dulu? Bisa, Pak. Oke. Jadi tadi sampai validasi. Ya, jadi F ini kita nggak usah nggak usah ngitung lagi karena sudah dijamin ya. Tapi kalau mau dibandingkan F tabel, caranya seperti tadi ya. Nah, Q kuadrat tadi ya, Q kuadrat, kita sampai Q kuadrat. Setelah didapat persamaan yang paling baik tadi, lalu dihitung koefisien validasi silang ya, Q kuadrat huruf kecil ya, yang merupakan indikator performan stabilitas model terhadap keseluruhan senyawa yang dianalisis. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi Q kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma EI dikurangi EI caping, kemudian dikuadratkan dan seterusnya.
Nah, ini saya kasih contoh dalam Bilqisar itu sudah dihitung Q kuadratnya ya. Nah, tadi sudah dihitung. Nah, tapi kalau mau dihitung itu seperti ini caranya. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Ini tadi ada MH1 log per acidity, kemudian nah, cara menghitung Q kuadrat ya, di mana I, nah, sehingga kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Jadi E dikurangi E prediksi kuadrat ya. Jadi ini dikali ini kuadrat ini ya. Nah, dan yang tadi rumus tadi ketemunya ini, kemudian yang bawah ketemunya ini, kemudian kita hitung ternyata 0,998 dan seterusnya, lebih besar dari setengah ya. Nah, nanti kita lihat dalam review jurnal nanti Q kuadratnya berapa ya. Sebaiknya lebih besar atau sama dengan setengah. Kemudian validasi model statistik ya. Nah, ini beda apa? Validasinya model statistiknya dengan leave one out ya. Ini dari MOE ininya apa? Referensinya ya. Set score ya, set score. Itu di atas 2,5 ya. Dianggap sebagai pencilan yang harus dieliminasi. Jadi kalau ada jadi kita harapannya set skornya itu di bawah 2,5. Kalau 2,5 ke atas itu kita apa? Kita eliminir supaya persamaan garisnya menjadi lebih bagus ya. Jadi nilai set score merupakan suatu nilai perbedaan absolut antara model dan aktivitas observasi atau eksperimen. Dibagi dengan dan seterusnya ini ya. Jadi ini dari MOE. Nah, ini contoh data berikut ya. Jadi ini data yang di buku saya yang itu ya. Ini kita olah. Nah, ternyata ini akar pangkat 2 min errornya ini. Nah, ternyata karena persamaan garisnya sudah bagus. Nah, ternyata Z skornya di bawah 2,5 ya. Nah, sehingga tidak ada yang perlu kita keluarkan ya, karena sudah bagus memang ya. Nah, data penilaian adalah data yang harus dieliminir karena berada di luar area persamaan garis ya. Nah ini contoh yang kurkumin ya, yang kurkumin itu persamaan garisnya kan jelek ini ya, 22 plus minusnya 30 ya. Ya, berdasarkan R, F, dan G memang sudah memenuhi syarat ya, tapi kualitasnya tidak bagus ya. Jadi koefisien lebih kecil dari standar deviasi. Nah, sehingga ini bisa kita, nah ini kan ada ya, 6, 9, ini bisa kita hitung, kemudian kita keluarkan ya. Jadi memang di sini kadang-kadang walaupun sudah memenuhi statistik ya, tapi tidak bagus persamaan garisnya ya. Saya sudah tidak ada yang yang di atas 2,5 nggak ada sebenarnya. Tapi persamaan garis masih jelek ya. Nah, sehingga bisa kita semuanya sebenarnya sudah lebih kecil dari 2,5 ya, tapi persamaan garisnya masih ada ini standar deviasi yang lebih besar dari koefisien. Nah, ini masih bisa kita keluarkan sehingga setelah 8 ini ternyata sudah bagus begitu. Nah, gitu. Itu Tidak ada data. Bagaimana ya, Pak? Bagaimana? Mengeluarkannya di data di Bilqisar, Pak. Di Bilqis. Tinggal di klik di delete nanti ya, kolom. Ya, baris. Jadi ada klik nanti barisnya langsung di delete. Nanti saya kasih tahu ya. Jadi di Bilqisar itu. Nah, yang di delete itu tadi kan set score ini kan makin makin kecil makin bagus kan, karena yang lebih besar 2,5 dihilangkan. Jadi kalau mau menghilangkan kayaknya berdasarkan ini nilai set score yang paling tinggi yang mana ya. Jadi misalnya 0,6 atau ini ada 2, ya 2,0 ini kayaknya pantas dikeluarkan ya. 2,0, 0,6 ini kayaknya pantas dikeluarkan ya, begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tentang validasi HKSA. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Review jurnal. Nah, kita akan mereview jurnal ya. Mengkritisi jurnal HKSA. Gimana? Ada pertanyaan?
Bisa, Pak. Ya. Bisa dilanjut, ada aja. Oh ya, ini ada tabel GCF. Nilainya kita lihat berdasarkan p-value kita dalam hal ini alfa 0,05 betul. Itu kepercayaannya 95% betul ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan mengkritisi jurnal HKSA. Nah ini. Pertama, aktivitas harus bentuknya log. Nah, ya, jadi aktivitas harus dalam bentuk log kecuali skor docking ya. Itu modifikasi ya yang apa mungkin belum ada ya, saya yang membuat ya. Jadi kalau skor docking nggak pakai log nanti malah salah. Kalau yang IC50 ED50 itu harus log. Kenapa? Alasan untuk menggunakan logaritma pada respon biologis mempunyai dasar termodinamik ya. Ini dari bukunya Pak Siswandono ini. Energi bebas yang diperoleh oleh suatu molekul dianggap merupakan jumlah energi bebas dari gugus substituen. Sebagai contoh, kelebihan energi bebas dari ionisasi parametil benzoat terhadap asam benzoat adalah sama dengan sumbangan dari gugus parametil. Persamaan yang menggunakan log ya, termasuk energi bebas karena tetapan keseimbangan adalah logaritma. Jadi log itu tidak bisa ditawar ya. Jadi nanti kalau kita mendapatkan jurnal tanpa dilogkan, apapun alasannya jelas salah sebenarnya ya. Ya, jadi mengapa dalam hubungan struktur aktivitas digunakan logaritma ya, parameter respon biologis ya. Ini yang nanti akan kita lihat. Nah, jadi ini apa hanya pendukung tentang kenapa kok pakai log tadi. Nah, jadi apa log kadar. Nah, kemudian tadi ya, yang kedua nilai R mendekati atau sama dengan 1 ya. Jadi kalau R itu, jadi kalau kita punya apa jurnal R-nya 0,8, nah itu sebenarnya belum bagus begitu ya. Di atas 0,9 ya, begitu ya. Kemudian yang Q kuadrat itu ya harus lebih besar atau sama dengan setengah tadi ya. Kemudian nilai S simpangan baku kecil ya, nilai S simpangan baku kecil ya. Kalau ini relatif ya. Kalau ini nilai T ini nah yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ini ya. Ya jadi perbedaan antara koefisien dan standar deviasi. Nah, nilai F lebih besar dari tabel ya, makin besar makin valid ya. Kalau ini nah ini apa? Tadi yang ditanyakan ya. Dalam Bilkisar, otomatis setiap persamaan garis sudah dihitung F-nya. F tabel ya. F tabel itu F, V1, V2 ya. M itu jumlah deskriptor ya. M-nya itu jumlah deskriptor. Kemudian N itu derajat bebas ya. Derajat bebas itu jumlah senyawa dikurangi jumlah deskriptor dikurangi 1. Nah ini. Ya, jadi cara mencari di tabel gitu ya. Jadi M-nya berapa? Jumlah deskriptor. Jadi kalau kita misalnya 5 ya berarti 5 ya. Kalau N itu tadi jumlah senyawa dikurangi jumlah deskriptor. Jadi makanya apa? Deskriptornya ini apa namanya? Kadang-kadang ada ketentuan ya. Deskriptornya itu wajarnya berapa ya? Ada yang mengatakan sepertiga dari N gitu ya. Jadi kalau N-nya 7 sebenarnya sepertiganya 7 itu cuma 2 ya, tapi kan R-nya belum memenuhi syarat ya. Nah, jadi kalau mau ideal itu N-nya harus besar memang supaya nanti deskriptornya itu jangan melebihi sepertiga begitu ya. Ya begitu. Jadi misalnya N-nya 12, berarti sepertiga kali 12 4 ya. Berarti deskriptornya 4 untuk N12 begitu ya. Jadi yang data 7 itu sebenarnya ada
ada dalam kutip kebanyakan deskriptor, tapi R-nya kalau nggak banyak nanti nggak memenuhi, ya begitu. Pak, maaf Pak, Ya, kalau silakan. yang Bapak jelaskan deskriptor itu yang 29 ya Pak ya? Deskriptor itu bukan yang di persamaan garis. Yang di persamaan garis. Ya, bukan yang bukan data mentah, bukan yang ada 5 di ya Pak? persamaan garis. Betul, 5. Kalau di buku saya kan 4 ya, yang di buku saya. Kalau ini kita coba 5, ya betul. Iya. Jadi Derajat yang dimaksud, ya. Derajat bebasnya Pak? Derajat bebas berarti jumlah senyawa 7 ya. 7 dikurangi, 7 dikurangi jumlah deskriptor 5. 5 ya. 7 dikurangi 5 dikurangi 1. Jadi sama dengan 1 berarti. Ya. Oh iya ya. Jadi Pak. Ya berarti nanti 5,1 gitu. Di tabel tadi bisa dilihat begitu dengan alfa 0,05 ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Nah, Q kuadrat lebih besar atau sama dengan setengah ya. Dalam Belkisar otomatis juga setiap persamaan garis sudah dihitung ya. Nah Q kuadrat 0,9 ya. Tapi kalau kita hitung sendiri ada perbedaan. Kenapa? Karena koma-koma tadi ya. Jadi kalau kita hitung sendiri itu ya. Jadi kalau kita hitung sendiri itu Q kuadratnya berbeda dengan yang dihitung di software. Itu karena perbedaan koma sehingga ada perbedaan begitu. Nah, ini ya. Jadi kuadrat lebih besar itu sama dengan setengah 0,974. Kemudian tidak ada data pencilan. Nah, jadi yang bagus, zona yang bagus itu seperti ini ya. Titik-titiknya ada di garis begitu ya. Nanti akan kita lihat jarang yang seperti ini. Biasanya malah nggak karuan gitu ya. Angka koefisien lebih besar dari standar deviasi ya. Makin besar perbedaan makin valid ya. Jadi misalnya ini 976 di sini plus minus 213 ya. Jadi yang bagus itu sebenarnya adalah makin kecil makin bagus ya standar deviasinya ya. Karena kesalahannya makin kecil kalau makin kecil. Nah, makanya saya katakan ini kan log S50 ada beberapa faktor ya. Ada C1. Nah, muatan di C1 ini standar deviasinya ada plus minus sekian. Nah, ini menyumbang kesalahan dalam mendesain dengan HKSA. Yang berikutnya juga ya, ada plus minus. Ini nyumbang kesalahan lagi. Ini juga nyumbang kesalahan lagi. Jadi banyak sumbangan kesalahan ya. Makanya di HKSA kalau kita desain molekul misalnya nanti terprediksi berapa itu ya belum tentu. Meskipun tadi di persamaan garis itu antara prediksi dan observasi itu sama ya. Nah, itu nanti tergantung di sana juga nanti ya. Yang jelas saya belum pernah membuktikan desain dengan HKSA ya. Jadi karena saya merasa terlalu banyak biaya ya. Karena harus database-nya harus ini kan. Harus banyak ya. Kita harus mensintesis banyak molekul, dielusidasi, diuji, dan itu kita harus uji sendiri. Kalau misalnya kita ngambil dari jurnal, kalau kita mau membuktikan kan kita harus nguji. Nah, uji aktivitas yang akan kita buktikan itu kan belum tentu sama karena yang uji misalnya jurnal A. Terus saya misalnya uji gini, uji analgetik misalnya. Nah, dia pakai mencet sekian-sekian terus saya niru. Kan belum tentu sama nanti. Nah, sehingga ada kemungkinan nanti berbeda. Itu yang saya maksud. Nah, yang berikut menghasilkan desain molekul berdasarkan persamaan garis ya. Ada penjelasan yang rasional gitu ya. Jadi zona yang bagus adalah menghasilkan desain molekul, bukan sekedar mendapatkan persamaan garis ya. Nah, selama ini di buku-buku itu hanya berdasarkan persamaan garis, ininya hanya menghasilkan persamaan garis. Karena apa? Karena HKSA ini adalah sebenarnya CADD, Computer Aided Drug Design, yaitu di bagian LBDD, Ligand Based Drug Design. Jadi mendesain obat berdasarkan ligan.
Jadi untuk menemukan obat sebenarnya ya. Nah, begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini yang hadir 1, 2, 3, 4 ya. Yang lain mungkin tidak bisa hadir ya, nanti nengok rekaman. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut mereview jurnal pertama ya, kita lihat. Nah, ini apa? Mohon maaf ya pada Pak Gemini Alam ya, Prof Gemini Alam dan sahabat-sahabatnya ya. Mohon maaf kita tidak bermaksud mencari kesalahan, tetapi ingin belajar ya, belajar supaya para peserta kuliah ini berani ya, berani menulis naskah gitu ya. Jadi mohon maaf ya pada yang kenal dengan Prof Gemini Alam dari Unhas ya. Kita akan lihat analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas dari senyawa aktif anti malaria diterpen dan seterusnya hasil dari biji bagol. Kita lihat. Nah, kita lihat persamaan garisnya ya. Log super EC, ya. Jadi log super konsentrasi. Ini kemungkinan adalah ED50 ya. Mestinya log super ED50 konsentrasi. Ya, yang bisa dijaga parameter. Jadi kalau kita lihat dia menggunakan AM1 ya. Ya, jadi optimasi geometrinya menggunakan AM1 seperti kemarin pernah saya katakan AM1 dan PM3 itu sudah banyak penelitian yang digunakan untuk obat ya, sehingga kita tidak ada masalah di sini. Kemudian di sini adalah dengan parameter elektronik ya, dengan elektronik ya. Jadi di sini parameternya hanya dipilih elektron ya, elektronik ya. Elektronik itu tergambar dari apa? Muatan ya, atau faktor atomik ya. Kalau di kita itu atomik ya, jadi elektronik ya, yang berkaitan dengan elektron. Nah, akan kita lihat nanti apakah suatu molekul itu cukup diwakili oleh faktor elektronik. Ya. Nah, nanti bisa kita lihat dari R-nya ya. Nah, kita lihat persamaan garisnya ya. -7 ini plus minus 4 ya. Nah, jadi ini sudah lebih kecil ya. Ini 3 plus minusnya 4. Nah, lebih gede ya. Kemudian ini 11 plus minusnya 4. Oke, lebih kecil. 29 plus minusnya 20. Oke, lebih kecil. 19 plus minusnya 6 ya. Jadi ada satu yang mengganjal ya. Yang mengganjal itu ini ya. Muatan di C2. Muatan di C2 ya. Jadi sayangnya di sini tidak ditulis apa kriteria untuk kualitas persamaan garis ya. Jadi seharusnya ditulis R-nya berapa ya. Di sini ditulis enggak ya? Persamaan signifikan jadi 95% oke. Jadi ini presnya 09,6. Nah, di sini R-nya tidak ditulis di apa? Sebaiknya di abstrak itu ditulis ya. Mungkin nanti di naskah ditulis, tapi sebaiknya R, kemudian F, S, S press, S dep, I kuadrat itu bagusnya ditulis begitu ya. Log, nah ini gimana log sama dengan log super activity ya. Ternyata di sini activity ternyata. Jadi gimana log activity sama dengan aktivitas biologi dan Q muatan bersih atom ya. Jadi ya, elektronik tadi yang dimaksud adalah muatan bersih atom. Nah, sekarang kita lihat.
perhitungan prediktor. Ya, dengan menggunakan Hypercam ya, ternyata muatan bersih ya. Softwarenya ditulis ya. Nah, ini optimasi geometri. Nah, di sini kan ya. Pemilihan model persamaan terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan parameter terbaik ya. Jadi R kuadrat, SE, predicted sum square ya, press ya. Validasi model terbaik menggunakan validasi silang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat hasil dan pembahasan. Press sebesar ini F19 dengan persamaan ini. Jadi persamaannya ini, jadi ini harusnya log super IC50 gitu harusnya ya, biar jelas begitu. Nah, kita belum melihat R-nya ya di sini ya, R-nya belum kelihatan. Jadi harusnya di sini sudah ada kasih informasi tentang R ya, koefisien korelasinya. Nah, ini kita lihat lagi di cara kerja. Nah ya, jadi tadi teknik pengujian live and out tadi ya. Jadi kita sudah bicarakan live and out ya. Model persamaan terbaik. Nah, bisa Anda lihat ya. Jadi mempunyai nilai R di sekitar 0,675 ya. 0,7 lah. 0,7 kalau kita kuadratkan 0,49 ya. Tidak ada setengah ya. Tidak ada setengah. Jadi persamaan garisnya sangat-sangat buruk sebenarnya. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi R-nya tadi 0,675 ya. Kemudian F tabel sebesar 3,475. Sedangkan F tabel ya, jadi 3,4, F tabelnya 2,6 ya. Jadi sekitar 1, berapa perbandingannya ya. Jauh ya dengan yang kita punya tadi sampai ribuan gitu ya. Nah, di sini nilai parameter yang tercetak tebal merupakan model terbaik ya. Dibandingkan model dari diperoleh 48 sebagai model terbaik ya. Jadi di sini kandidat persamaan garis ada 48 ya. Ya, 48. Ya, jadi sebenarnya masih kurang baik ya. Nah, kita lihat di sini ya. Secara lengkap sebagai model persamaan terbaik adalah sebagai berikut ya. Jadi yang di abstrak tadi itu sudah terbaik tadi ya. Nah, nilainya R-nya adalah 0,664, R kuadrat 0,441 ya. SEF ya, express ya. Ini Q kuadratnya mana ini ya? Tidak kelihatan ya. Nah, ini yang saya mengganjal ya. Jadi kalau saya sebagai reviewer akan saya tanya, catatan ini maksudnya apa ya? Log super sama dengan IC50. Nah, ini kalau saya reviewernya saya tanya ini kenapa? Karena apa? Saya takutnya salah, takutnya nggak di-log-kan gitu loh, nggak di-log servernya. Jadi harus ada tabel sebenarnya, tabel database dan tabel yang, jadi tabel database itu misalnya S50 tadi, S50-nya berapa, kemudian log servernya seberapa, sehingga kita bisa ngontrol salah nggak menghitungnya gitu. Kalau ini tidak ada datanya ya, jadi apa N-nya berapa tadi ya? Tidak ada database-nya, jadi kita nggak bisa ngontrol benar atau salah ya. Dan saya memprediksinya salah begitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi R1. Nah, ini data molekulnya ya. Jadi selain data molekul sebaiknya dikasih database ya, yang di Excel tadi ya. Yang pelajaran kita ada di Excel. Nah, di sini loh. Di sini yang saya maksud. Tadi itu kan senyawa 1 terus ini ya. Nah, IC50.
Nah, dia kok menyatakan log tadi kok sama dengan activity? Ya beda dong ya. Catatan tadi yang membuat saya mengganjal ini. Catatan log seper C sama dengan activity. Ya nggak bisa ya. Jadi activity-nya itu harus di-log-kan ya. Nah, jadi mestinya di sini ada satu tabel lagi. Menurut saya di sini ada satu tabel lagi, satu kolom lagi, activity kemudian log. Masalah minus atau tidak itu nggak masalah, yang penting ada lognya ya. Jadi log activity berarti log 3,5 itu berapa. Nah harusnya ada tabel. Nah jadi kalau para peserta tertarik ini bagus kita jadikan database ya. Jadi ini kita jadikan database tapi kita tambah satu kolom log seper activity. Nah sehingga nanti kita buat persamaan garis. Datanya cukup bagus, cukup banyak gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini kandidat persamaan garisnya seperti ini ya. Dan R-nya sebenarnya sangat menyedihkan ya. R-nya itu 0,6 ya. Jadi sangat rendah ya. Jadi kalau yang bagus 0,9 tadi ya kita ya. Ini bisa kita buat 0,999 R-nya ya. Jadi ngolah datanya yang kelihatannya menurut saya kurang maksimal ya. Jadi ini kita log-kan, log seper, dan ada berapa ini? Ada datanya ada 28 ya. Ada 28 data molekul. Nah, ini bisa kita jadikan database nanti ya. Jadi Bu Eva bisa pakai ini untuk latihan nanti ya. Untuk latihan. Nah, sehingga nanti seperti ini ya. Jadi kita masukkan datanya jangan data atomik aja, jangan elektronik aja, tapi data deskriptornya maksudnya kita masukkan juga yang molekuler ya. Jadi log P, homo-lumo, energi, luas permukaan, polarisabilitas. Dan nanti biar Bilkisar yang akan mengolah yang pantas menyumbang itu yang mana begitu ya. Jadi ini karena dibatasi cuma elektronik dan ternyata deskriptor elektronik itu tidak mampu untuk mewakili molekul ya, karena hanya menghasilkan R 0,6. Pak. Ya silakan. Ya berarti yang Prof ini tadi cuman hanya masukin yang muatannya Pak, yang nggak masukin homo-lumo dan homodipol dan lain-lain. Oh ya. Betul. Nah itu. Makanya R-nya kurang. Betul. Jadi kita bisa belajar dari sini ya. Jadi sekali lagi kita bukan mau mencari kekurangan, tapi kita mau belajar ya. Jadi ibaratnya gini, kita mendeskripsikan orang ya. Misalnya saya itu hanya dideskripsikan hidungnya sedikit mancung. Dan itu hanya menyumbang 0,6 R-nya itu ya. Jadi harusnya ditambahin ya, rambutnya, telinganya, tangannya, kakinya ya. Jadi deskripsi itu kan menggambarkan. Jadi molekul itu kita gambarkan. Jadi kalau hanya sebagai muatan itu ternyata nggak cukup ya. Jadi seperti itu ya. Jadi filosofinya seperti itu. Sehingga harus lengkap ya, harus lengkap. Jadi mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi di sini karena hanya dimasukkan elektronik dalam hal ini muatan dan itu ternyata beberapa muatan itu sudah bisa menjadikan deskriptor ya, tetapi dia tidak mewakili molekul karena hanya 0,6 R-nya ya. Jadi tidak cukup untuk menggambarkan molekul tersebut. Kalau yang cukup berarti 0,9 ke atas begitu. Nah, jadi di sini ya. Nah, kita lihat persamaan garisnya ya. Jadi ini kan aktivitas biologi prediksi ya. Jadi yang ke atas ini prediksi. Yang di sini itu eksperimen ya. Nah, jadi mestinya tadi kan ada persamaan garis ya, persamaan garis yang ini. Nah persamaan garis yang ini, log seper ini ya. Ini itu mestinya digambar di sini. Jadi tadi kelihatannya tidak diklik itu ya, yang tadi tidak diklik sehingga Bu Eva tadi kan nggak keluar garisnya. Nah di sini kalau diklik keluar garisnya dan kita akan lihat datanya seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya ada persamaan garis, ya, mungkin nggak diklik. Jadi ke sini misalnya
Nah, dan titik-titiknya jauh sekali ya, jauh sekali. Kenapa? Saya memprediksi itu karena SCVT-nya tidak dilockkan ya. Saya prediksinya gitu ya. Datanya mungkin bagus, tapi ngolah datanya kurang. Sehingga karena tidak dilockkan, ya hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan paham ya. Jadi ini kan tadi ya aktivitas biologi prediksi ya, prediksi kemudian ini eksperimen, observasi. Jadi ini harusnya ada persamaan garis. Karena tidak diklik ya. Persamaan garis yang tadi itu, yang R-nya 0,6 berapa tadi. Karena tidak diklik maka nggak muncul garisnya ya. Nah, seperti itu ya. Saya nggak tahu jurnal ini ada di review nggak gitu loh. Pak, maaf Pak. Yaitu ya silakan. Kalau yang dari Bilkisar Pak, yang persamaan garis ini yang di bawah itu aktivitas biologi prediksi bukan Pak ya? Iya, yang di tadi ya, kita lihat lagi. Yang tadi kan ini ya, kita coba lagi ya. Ya, kita coba lagi. Tadi berapa? Masih ingat? Q-nya berapa? Punya Bu Eva? 3, 10? Sabar Pak, saya Berapa tadi? dulu. Q1, Q1, C7, C10, C16. 1, C1, C7. 7, 10, 16. Iya, sama 16 sudah Pak, sama SA Sudah? Pak. SA ya udah ya, udah kita lihat. Nah, kita lihat. Nah di sini ya. Nah jadi di sini kalkulasi itu apa namanya prediksi, observasi itu hasil lab ya. Kalau tadi jadi observasinya ke atas. Oh ini dibalik, tapi nggak masalah sebenarnya. Hanya apa? Kalau garisnya apa bagus tetap aja sama ya. Ini cuma dibalik yang eksperimen, yang observasi ke kanan ya. Sebenarnya nggak jadi masalah ya. Jadi ini yang ke kanan atau ini yang ke kanan itu nggak masalah. Nanti kelihatan persamaan garisnya itu bagus atau enggak. Begitu? Nah, kita lihat lagi ya, kita lihat ke bawah ya. Jadi jauh ya, persamaan garisnya jauh ya. Tidak ada di titik. Nah, sayangnya ini tidak dimunculkan, harusnya dimunculkan begitu ya. Sekali lagi saya nggak tahu jurnal ini tahun 2011 ya. Apakah sudah ada kriteria Sinta atau belum, terus masuk Sinta berapa, terus direview tidak begitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data, bla 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 bla. Kemudian untuk memprediksi ada aktivitas biologi senyawa aktif ya, hanya diperlukan muatan neto. Iya, kalau dari persamaan garis iya, tapi sangat nanti kesalahannya sangat besar karena R-nya jauh dari. Nah, ini juga ini dengan catatan log sama dengan SC50. Nah, ini. Jadi saya ini kan yang nulis bimbingannya Pak Gemini ya, bukan Pak Gemini, saya yakin ya. Jadi Pak Gemini mempercayakan pada mahasiswanya untuk menulis begitu ya. Jadi yang nulis ini mahasiswanya. Nah, mahasiswanya ini saya kurang tahu dia paham enggak dengan seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian untuk memprediksi, nah itu tadi. Memang kalau dari persamaan garis hanya diperlukan ini muatan ini ya. Tetapi nanti hasilnya saya yakin sangat tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena R-nya sangat kecil ya. Sehingga antara yang prediksi dan yang fakta itu nanti sangat jauh begitu ya. Jadi sayang ya. Dan di sini juga nomor 2 hanya tidak ada usul desain molekul ya. Tidak ada usul desain molekul. Dan sarannya masih menyisakan beberapa masalah, sebaiknya dilakukan kajian ya. Analisis hubungan senyawa aktif atau radikulen kasan dengan jadi ini ada sarannya. Jadi kalau Bu Eva mau melanjutkan jurnal ini sangat bagus ya. Dihitung database-nya ya. Nanti kita buat persamaan garis ya.
insya Allah bisa R-nya 0,9999. Nah, begitu. Pak, berarti kalau melanjutkan jurnal ini hitung Humo, Lumo, dan kawan-kawan kan Pak ya? Betul, betul. Jadi nanti kita datanya yang kita ambil dari 1 sampai 28 tadi. Ya. Nah, senyawa 1 sampai 28 itu kita kita buat, kemudian kita hitung deskriptor atomik dan molekuler. Jadi nanti kita akan punya data ya, N-nya itu 28 ya, senyawanya. Kemudian datanya kalau mau kita samakan, deskriptornya itu kalau mau kita samakan 29 ya. Nah, nanti kita olah, nanti dari itu nanti akan kita lihat ada nggak data pencilan. Kalau ada pencilan kita keluarkan sehingga nanti kita akan mendapatkan data yang bagus. Nah, di sini juga tidak kelihatan ya data pencilannya. Saya yakin mahasiswanya ini kurang paham ya. Data pencilannya tidak dikeluarkan ya, makanya datanya jelek ya. Ya, jadi ini, nah seperti ini. Tapi sebelum mengeluarkan data pencilan, persamaan garisnya harus bagus, maksudnya harus benar, harus ada lognya. Ini kan tadi disangsikan lognya, sehingga walaupun ini nanti dikeluarkan, data pencilannya dikeluarkan ya, misalnya banyak sekali ini yang akan dikeluarkan ya, nanti belum tentu menghasilkan persamaan yang bagus. Kenapa? Karena tidak dilogkan, begitu ya. Jadi di sini seperti itu. Nah, ada pertanyaan lain? Kalau misalnya dapat jurnal yang seperti ini, Pak, kemudian kita perbaiki datanya, yang tadinya IC50-nya belum di-lock-kan, kita lock-kan. Nah, itu boleh kita terbitkan menjadi jurnal baru ya, Pak? Boleh. Apakah bisa Boleh. langsung atau izin dulu, Pak, ke yang punya penelitian ini? Jadi sebenarnya asal dicantumkan nggak perlu izin sebenarnya ya. Jadi kita langsung mengacu ke jurnal ini, kita jadikan sumber, itu sebenarnya nggak masalah itu ya. Begitu ya. Jadi kalau sebenarnya nggak perlu izin karena jurnal ini sudah sama dengan kita mereview jurnal ya. Mereview jurnal. Cuma ini jurnalnya satu ya, kita datanya kita ambil ya, itu tadi ya. Jadi yang penting dicantumkan ya, jangan tidak dicantumkan ya. Jadi jurnal ini harus jadi daftar pustaka pertama ya. Jadi jadi dengan cara halus kita akan mengambil data, terus kita jelaskan di situ. Kita akan mencoba menggunakan software yang Belkisar ya. Jadi kalau bisa secara halus begitu ya. Jangan tampak kalau menghakimi begitu ya. Kita dengan cara halus kemudian itu. Sebenarnya sih kalau kita mau mereview ya, jadi 5 jurnal itu sebenarnya kalau mau saya review jadi jurnal baru sebenarnya bisa itu ya. Jadi seperti itu begitu. Jadi nanti akan kita buktikan bahwa kita bisa membuat persamaan garis yang bagus ya dari database yang sama begitu. Ya, sekali lagi jangan lupa dicantumkan sumber jurnalnya ini begitu. Oh baik Pak, makasih Pak. Ya, kalau ada waktu saya pengen 5 jurnal ini mau saya review gitu ya. Jadi naskahnya naskah review begitu ya. Kemudian ada waktu ya. Dan naskah review itu kan sebenarnya berbobot ya, karena kita mereview jurnal ya, mereview jurnal begitu. Kalau nggak salah di musim pandemi ini malah ada ya, namanya naratif review begitu ya. Jadi kita akan mereview, ngumpulin jurnal, tapi ada metodenya sendiri begitu. Begitu. Pak, kemarin Pak. Ya, silakan. Prof Daryono ada cerita dia diminta menulis review artikel Pak yang in silico Pak, yang senyawa anti kanker. Bisa ya, Pak? Kuartal 1 Pak. Oh gitu, ya. Jadi ya. Jadi mereview ya begitu ya. Jadi ini HKSH ya, HKSH. Memang HKSH ini lebih lama ya dibanding docking begitu ininya. Ilmunya itu duluan begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, bisa kita lanjutkan jurnal kedua ya.
Jurnal kedua kita akan, jadi ini dari jurnal kedua ini. Nah ini dari Pak Daryono ini ya. Sekali lagi mohon maaf ya untuk Prof. Daryono dan yang kenal dengan Prof. Daryono ya. Jadi kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan, tapi untuk belajar ya, belajar. Dan ini juga saya yakin Prof. Daryono mungkin sibuk, nggak sempat ngoreksi begitu ya. Jadi ini kita lihat hubungan kuantitatif dan aktivitas senyawa turunan 3 dan seterusnya sebagai inhibitor pembentukan mikrotubulus. Nah, di sini langsung kita ke persamaan garis. Di sini pakai SPSS ya, ininya. Bikin persamaan garisnya ya. Jadi IC50, nah ini ya. IC50 sama dengan minus 15 plus minus 1 ya. Jadi ini bagus ya, ada plus minusnya. Seperti yang tadi, 0,16, 0,05, oke. Jadi ini yang tanpa, ini dibalik. Ini tanpa deskriptor, ditaruh di depan. Kemudian ini dipol, ini ngitungnya pakai MOE tadi kelihatannya. Jadi ini mungkin yang dimaksud momen dipol ya. Momen dipol ini metodenya AM1 ya, sama tadi ya. Kemudian ini HS ya, panas pembentukan ya, kita juga ngitung ya panas pembentukan kemarin. 0,16, 0,004 ya, jadi SD-nya sudah bagus ya. 0,5 LUMO, nah ini ada LUMO ya, 0,5, 0,2 ya, udah di bawah, sudah lebih kecil dari koefisien, bagus ya. 0,03, 0,005 ASA ya, ini kalau nggak salah surface area atau apa ya, gitu ya. Nah, jadi ini sudah bagus ya, dengan 3 senyawa baru yang memiliki activity lebih rendah daripada senyawa induk, bagus. Nah ini yang saya mengganjal adalah SC50 ini ya, SC50 sama dengan ini. Jadi persamaan garisnya itu harusnya log ya, log bisa log SC50, bisa log seper SC50 ya, tapi harus log ya. Nah di sini tidak di log ya. Jadi kita sudah belajar lewat di bukunya Pak Siswandono dan buku-buku asing juga menyatakan. Jadi persamaan garis itu harus log ya. Ya, jadi harus log. Nah ini tidak dilogkan. Nah ini kita lihat. Ya. Nah kita lihat R-nya ya. Kita lihat R-nya. Tahun 2012 ya. Setelah Pak Gemini. Nah ini pakai MOE ya. MOE itu sekarang kalau mau pakai legalnya per tahun 40 juta ya. 40 juta. Saya pernah diperingatkan sama MOE. Jadi tiba-tiba saya dapat email, dia bilang gini, tolong kerjaan Anda dihentikan, Anda ilegal. Saya kaget. Ternyata di situ disebutkan bahwa saya itu sebagai supervisor mahasiswa yang meneliti dengan MOE. Ada nama mahasiswanya, akhirnya saya cari mahasiswanya, saya panggil, lu Anda itu gimana ceritanya? Ini Pak, saya mau pakai MOE untuk waktu itu bukan untuk Bilkisar ya, untuk Kisar bukan, tapi untuk docking mungkin ya. Jadi saya tuh ini Pak, saya pakai laptop Mac Pak, saya nggak bisa pakai MOE. Terus saya email ke sana ke MOE. Saya bilang kalau saya meneliti dan Bapak sebagai supervisor, loh, kamu kapan ngadep saya bilang itu. Belum pernah Pak, loh kok pakai nama saya? Ya saya taunya Bapak kan ngajar kimia komputasi, jadi loh ya nggak boleh kayak gitu. Saya dapat teguran, saya bilang gitu. Ya, akhirnya mahasiswa itu saya suruh untuk membersihkan nama saya. Anda katakan kalau saya nggak pernah ngomong sama saya, begitu kan? Kebetulan di farmasi itu ada lisensi MOE yang diurus oleh teman saya Pak Ari namanya. Nah Pak Ari itu bilang sama saya, Pak Ari kita punya MOE, jangan mau dibilang ilegal, bilang kalau kita punya MOE, sebut nama saya sama email saya gitu. Nah dengan yakin saya balas juga emailnya bahwa kami punya lisensi Fakultas Farmasi UGM atas nama Pak Ari, ini emailnya. Ternyata apa? Ternyata Pak Ari di email juga tembusannya ke saya, Anda ilegal ya, lisensi Anda sudah habis. Waduh, malu-maluin ya. Ternyata lisensinya udah habis ya. Padahal saya nggak make gitu. Nah, seperti itu. Jadi MOE itu sekarang setahun 40 juta.
Nah, ini perangkat lunaknya, nah ini pakai MOE ya, pakai SPSS, perangkat keratnya, prosedurnya ya, jadi ini pakai optimasi geometri. Nah, jadi ini perhitungan prediktor ya, dengan MOE ya. Jadi kalau MOE memang bisa untuk menghitung prediktor atau deskriptor ya. Ya, saking banyaknya itu bisa ribuan ya. Tapi kalau nggak disertakan muatan, ya tidak bisa desain molekul begitu. Kita lihat di sini ya, prediktor. Ada HUMO-LUMO, analisis statistik ya. Nah, di sini ada ya, ada Q kuadrat lebih besar sama dengan 6,5 yang menyatakan bahwa hipotesis 0 ditolak ya, sedangkan hipotesis alternatif diterima dengan arah sekian ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Q kuadratnya itu valid ya. Dan validasi model statistik tadi ya, set score ya. Jadi di sini dihitung set score-nya, kemudian desain senyawa baru. Nah, di sini ditambahin docking ya. Tadi Bu Eva kalau mau nambah docking, yang terbagus nanti bisa didokingkan. Ini dockingnya dengan Argus Lab ya, dan Autodoc Vina ya. Nah, jadi Vina ini kelemahannya apa? Dia proteinnya frigid ya. Argus juga kelihatannya ya. Jadi yang fleksibel hanya ligannya. Kalau plan itu dua-duanya fleksibel. Nah, di sini ada persamaan garis ya, kandidatnya ya. Jadi yang tadi saya ambil dari sini ya, dari jurnal ini ya, tentang Q kuadrat, sumbernya di MOE. Ya. Nah, ini apa model kombinasi Q kuadrat ya. Dengan nilai Q kuadrat lebih besar atau sama dengan setengahnya. Nah, jadi ini model. Jadi ini kandidat persamaan garis ya, yang kita kemarin bahas. Kita punya berapa kandidat, nah terus kita pilih yang untuk mendesain. Ya, jadi kalau ini kandidat ya ada berapa? Ada 6 ya. R-nya ada yang 0,9 ya, 0,923. Ya, jadi ini sudah lumayan, ada yang 0,9 ya. Kita nggak tahu yang dipilih yang mana, kita lihat ya. Nah, ini pakai N1. Nah, ini apa? Ini dihitung tadi set skornya berapa ya? Ternyata set skornya udah di ini ada yang 3,4 ya. Di atas 2,5 ya. Jadi ini kemungkinan ini ingin menunjukkan bahwa ini loh akhirnya dikeluarkan ya. Dari 22 dikeluarkan menjadi 12 kelihatannya ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi persamaan garis yang dipilih itu IC50 eksperimen dengan IC50 prediksi itu jauh sekali ya. 1,4, 1,9 ya. 0,52 ini sama. 1,47, 1,27. 0,725, 0,606. Nah, jadi menurut saya ya masih kurang bagus ya. Kenapa? Saya curiganya di sini ya. Ini tidak dilokkan ini ya. IC50 eksperimen dengan prediksi. Ini harusnya dilokkan ya. Jadi kita udah belajar bareng bahwa log itu mutlak ya. Jadi kalau nggak dilokkan ya ya seperti ini ya kemungkinan hasilnya. Nanti kita lihat persamaan garisnya. Nah, kita lihat ya. Nah, persamaan garisnya ini prediksi, ini eksperimen ya. Jadi apa namanya? Masih tidak jauh dari garis ya. Ya begitu. Nah, ini membuktikan bahwa itu tadi ya. Padahal datanya sebenarnya datanya kan tadi udah sudah dikeluarkan ya, data pencilan ya. Data pencilannya sudah dikeluarkan, tetapi kenapa kok masih jelek? Nah, ada kemungkinan itu IC50-nya tidak dilokkan. Nah, ini juga pelajaran kalau mau kita buat database, kemudian kita lokkan ya. Insya Allah nanti persamaan garisnya bagus ya. Visa R-nya 1,000 ya, kalau dilokkan ya. Ini kemungkinan tidak dilokkan ini ya, begitu. Kemudian kita lihat usul persamaan garisnya ya.
Ya, jadi ini data setnya ini ya. ACV-nya sekian, ABCDE, AM ya. Nah, kemudian masalah desainnya, desain molekulnya landasannya apa? Nah, ini apa? Semua induk yang merupakan salah satu series nyawa induk. Nyawa induknya ini. Nah, kemudian usul apa? Molekulnya seperti apa ya? Nah, jadi usul molekulnya seperti ini, tapi alasannya apa? Nah itu ya. Kalau ini hasil dokeng ya, ini tambahan dokengnya ya. Dan ini juga dokengnya tidak begitu gambarnya tidak begitu informatif ya. Jadi akan lebih bagus kalau gambarnya ini gambar interaksi obat reseptor ya. Kalau ini kan nggak jelas ini ya. Sekali lagi ini yang nulis bukan Prof. Daryono, ini mahasiswanya dan kemungkinan sibuk sehingga tidak tuntas ngoreksinya begitu. Kesimpulan persamaan garis terbaik menggambarkan bla 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 ya. Jadi ini saya mengganjal di IC50 ini ya. Jadi harusnya di lockkan. Nah, kemudian ini berhasil didesain tiga senyawa ya. Nah, ini juga kurang dijelaskan. Tiga senyawa itu asalnya dari mana ya? Antara persamaan garis dan tiga senyawa itu harus ada hubungan, harus bisa ada benang merah yang dijelaskan ya. Di sini saya kurang mendapatkan penjelasan antara persamaan garis dan molekul yang diusulkan gitu. Mungkin para peserta ada yang menemukan alasannya antara persamaan garis dan molekul yang didesain. Mungkin saya belum baca atau belum kebaca begitu. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Pernyataan juga boleh ya. Tidak harus setuju ya. Kalau saya salah bisa dikoreksi. Bagaimana? Mbak Eva masih bisa mendengar? Masih bisa, Pak. Ada usul atau pernyataan? Belum kepikiran, Pak. Belum ya. Ya, oke ya. Jadi kemungkinan kalau ini masih mau dipakai bisa ya. Database-nya kita pakai, kita buat persamaan garis dengan Bilkisar. Kemudian kita desain molekul ya. Jadi sekali lagi harus dicantumkan sumbernya ya. Saya pikir tidak perlu izin ya, tidak perlu izin. Karena sudah publis. Kalau sudah publis itu kan sudah milik ini umum ya. Berhak kita review. Tidak ada, kita lanjutkan nomor 3. Nah, ini masih punya Pak Daryono ya, Jurnal Kimia Valensi ya. Tahun 2018 ya, jadi sudah lebih ke sini ya, 2018 ya. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas dan penambatan molekul secara senyawa turunan benzamid sebagai inhibitor allosterik ya. Oke. Ini juga membimbing Saudara Muhammad Arba ya. Dan kemungkinan seperti tadi ya, kemungkinan tidak terkoreksi secara total sama Prof. Daryono sehingga ada celah-celah yang bisa kita kritisi. Nah, kalau sekarang udah benar gitu ya. Jadi kita lihat ya, bla 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 bla, langsung ke persamaan garis.
PIC50 ya. Jadi PIC50 ini kan lock ya. Jadi sudah benar ini ya, lock sudah benar. Nah, di sini ada yang disembunyikan apa coba? Tahu apa yang disembunyikan di persamaan garis? Plus minusnya Pak yang dari 14.229. Betul ya. Jadi di situ apa plus minusnya disembunyikan sehingga kita tanda tanya ya. Biasanya kalau yang disembunyikan itu yang jelek ya. Yang bagus itu biasanya diekspos sehingga ada kemungkinan ini SD-nya besar begitu ya. Nah, karena itu sangat mempengaruhi nantinya kalau SD-nya besar, standar deviasinya besar, kesalahannya besar, tentu hasil desainnya juga tidak bagus begitu. Oke. Nah, R-nya ini sudah lumayan, R-nya 0,95 ya. Jadi secara apa ini sudah. Nah, sayangnya itu tadi, sayangnya plus minusnya ya. Jadi ada kemungkinan karena ini sudah bagus gitu ya, ada kemungkinan plus minusnya itu disembunyikan karena tidak bagus begitu ya. Nah, kita lihat. Menurut penelitian ya, 30 senyawa turunan bensamid. Oke. Nah, di sini ya. PIC50 sama dengan minus log IC50. Nah, yang seperti ini yang bagus ya. Jadi harus dilokan. Masalah minus itu adalah masalah nggak apa-apa supaya grafiknya naik. Yang penting lognya itu harus ada ya. Nah, ini senyawanya ya, ini IC50-nya. Nah, jadi akan bagus lagi kalau ditambahi kolom log minus log. Minus log. Jadi kalau mau ditambahin minus log nanti. Nah, dan ini juga tetap bisa kita pakai ya. Jadi di sini kan nggak pakai Belkisar, jadi bisa juga ini kita pakai database-nya, kita logkan, kemudian kita nanti mengolah dengan Belkisar. Ya. Jadi secara persamaan garis ini sudah bagus, sayangnya tadi plus minusnya kok disembunyikan. Nah ini juga. Ini sebenarnya tadi apa bisa diklik tadi supaya garisnya nampak ini ya. Jadi ini garisnya tidak ditampakkan ya. Bagusnya ditampakkan begitu. Nah kita lihat tadi persamaan garisnya seperti apa tadi. Kita kembali lagi persamaan garisnya. Nah ini ya. Nah ini yang saya maksud ya. Jadi ini adalah energi kelihatannya ya. Kemudian ini asa, mungkin luas permukaan, mungkin surface area mungkin ya. Jadi log S, vol. Nah, di sini nggak ada muatan. Jadi kita desain molekulnya agak susah. Kalau saya nggak bisa desain molekul dengan persamaan ini ya. Nah, sehingga di sini akan kesulitan menerangkan atau menjelaskan dengan benang merah hubungan persamaan dengan desain molekulnya. Nah, begitu ya. Jadi bisa jadi desain molekulnya trial and error ya, padahal harusnya tidak. Harusnya dari persamaan garis itu real nyata bisa kita. Nah ini desain molekul baru dan penambatan molekul desain yang baru turunan ini dilakukan menggunakan persamaan yang dimulai dengan cara ya persamaannya diapain? Penandaan substituen pada senyawa induk ya dengan rantai. Nah ini kan kok bisa menambah substituen dasarnya apa ya? Kan nggak ada muatan di situ ya. Jadi gambling ya, gambling. Modifikasi senyawa turunan pada bagian bensin akan menghasilkan perubahan profil farmakologi. Ini kan penelitian orang ya. Tapi apa hubungannya dengan HKSA maksudnya? Oke, jadi ini memang oke, jurnal lain itu kayak gini oke. Tapi kita kan bicara HKSA. Jadi harusnya dari persamaan HKSA dong kita menjelaskan ya. Jadi di sini ada hal yang terputus. Di satu sisi ini HKSA, di sisi lain pakai jurnal lain begitu ya. Yang jurnalnya itu entah HKSA entah bukan ya begitu ya.
Kita lihat 2016 coba nanti kita lihat apa. Nah, hasil penelitian menunjukkan bla bla bla. Iya, oke. Jadi siapa? Hartsong coba. Jadi mestinya, nah ini tambahan ya, tambahan dongeng Hartsong. Nah, jadi ini bukan HKS saya, yang ini invitor juga ya. Jadi apa? Jadi infonya benar ya, tapi nggak nyambung gitu loh maksudnya ya. Jadi harusnya dari persamaan garis dijelaskan, ini loh desainnya seperti ini begitu. Kalau ini dari persamaan garis sudah titik, dan kita ada zona lain. Oh kalau di anu ini gitu ya. Tapi apa hubungannya dengan HKSA ya? Jadi seperti itu. Jadi di sini kelemahannya plus minusnya tidak dicantumkan, dan apa? Tidak ada alur yang menjelaskan antara persamaan HKSA dengan desain. Yang ada adalah zona lain terus didesain begitu ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau misalnya mereview, memperbaiki jurnal yang tadi misal Pak, jadi nanti judul yang digunakan judul yang sama atau diubah Pak ya? Paling enggak apa? Kalau sama tentu nggak mungkin ya kalau sama. Jadi judulnya paling enggak apa dengan itu Bilqisarnya itu ditonjolkan misalnya ya. Jadi misalnya tadi dengan apa? Dengan Bilqisar misalnya itu sudah bisa ya. Jadi kalau sama persis saya pikir nggak bagus ya. Jadi harus modifikasi judul Pak ya. Betul. Paling enggak yang jelas kan softwarenya beda ya. Kita pakai Bilqisar, nah itu bisa kita expose dengan Bilqisar misalnya, sehingga begitu. Ya, sebenarnya saya gemes ya. Saya gemes pengen nulis jurnal gitu ya. Mereview yang kita ada 5 ini akan kita perbaiki sebenarnya. Tapi saya tidak ada waktu untuk bikin database-nya ya. Jadi kalau ada yang mau kerjasama nanti tolong bikinkan database, kita nulis bareng nanti ya. Nanti saya yang akan mengolah persamaannya dan sebagainya. Jadi yang paling memakan waktu kan ini membuat database ini ya, database itu tadi atomik sama molekuler yang 29 itu ya, begitu. Oh, kalau misalnya mau kerja sama Pak, itu kami hubungi Bapak via apa Pak? WA nggak apa-apa, iya WA. WA aja. Oh baik. Iya. Jadi sangat menggemaskan. Saya ingin membuktikan bahwa data mereka bagus gitu ya. Tapi karena diolah dengan yang apa kurang pas sehingga persamaan garisnya kok apa sayang begitu loh ya. Jadi kalau kita bisa menghasilkan dari data yang sama, R-nya 1,0 atau 0,9999 gitu kan bagus begitu ya. Ya. Jadi bisa 5 jurnal ya. Bisa kita menghasilkan 5 jurnal ya begitu. Begitu? Baik Pak. Ya. Terus kita lanjut ya, masih ada waktu, kita lanjut jurnal keempat. Ya. Nah, jadi jurnal keempat ini dari UGM ya, dari farmasi fakultas. Ini Prof. Sutibyo ya, ini Prof. Sutibyo Martono ya. Kemudian ini sekarang sudah jadi Prof. ini ya, Prof. NAD Perdana Yastono ya. Pak NAD ini penguji saya, penguji S3 saya ini ya. Dia umurnya di bawah saya. Jadi saya itu begitu lulus, itu saya ikatan dinas di Andalas ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 20 tahun saya terkubur hidup di sana. Kemudian bisa mutasi ke farmasi UGM. Nah,
sejak tahun 2005 itu sebenarnya saya baru lahir jadi dosen di UGM ya 2005 sebenarnya. Nah, jadi 2005, 2009 saya ngambil S3, penguji saya adalah Dr. NAD, ya, Dr. NAD yang jauh di bawah saya ya. Nah, sekarang udah profesor. Nah, jadi Pak NAD ini S3-nya di Free University ya, di Free University. Saya belajar docking itu pertama kali sama beliau. Sama Pak NAD ini saya ikut workshop ya, workshopnya waktu itu bayar kalau nggak salah berapa ya, 2,5 juta ya di hotel gitu ya. Workshopnya gratis, hotelnya yang bayar. Nah kemudian apa? Kemudian 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari. Docking dengan plan. Jadi ilmu saya dapat dari Pak NAD. Tapi sayangnya apa? Selama saya workshop itu laptop saya hang. Jadi saya tidak bisa mengikuti hanya lihat di layar. Padahal itu kan workshop praktek begitu ya. Jadi saya nggak bisa mengikuti Pak NAD ini menjelaskan ya. Karena laptop saya hang begitu. Kemudian Kemudian selesai workshop 3 hari saya dapat sertifikat kan. Tapi saya nggak punya ilmunya. Kenapa? Ya hanya nonton. Tidak bisa praktek begitu. Kemudian Kemudian kebetulan saya ngambil S3 ya, ngambil S3 itu sintesis anti kanker, tentang anti kanker. Nah, ide itu dari dosen saya, sehingga saya itu sebenarnya tidak mantap. Saya punya ide sendiri, kenapa kok ide saya ditolak, tapi saya disuruh melaksanakan idenya dosen itu ya. S3 kok idenya dosen ya. Saya nggak mantap. Akibatnya memang sintesis itu tidak jadi ya. Selama 4 tahun saya sintesis molekulnya nggak jadi. Nah singkat cerita, co-promotor Prof. Edi itu nyuruh anak buahnya begini, Pak Hari kita mau ngadakan workshop. Terus ini Pak Hari jadi narasumber tentang docking. Waduh. Ya, saya ikut docking-nya nggak punya ilmu, kemudian saya disuruh jadi narasumber workshop gitu kan. Waduh, bagaimana? Akhirnya apa? Akhirnya saya menghubungi asistennya ya. Asistennya namanya Pak siapa ya? Lili apa ya, Pak Lili. Asistennya Pak Nadi. Kemudian saya belajar dari dia. Ya. Jadi setelah workshop itu saya belajar dari dia. Akhirnya saya pas hari-harinya untuk bisa begitu ya, untuk bisa mengerjakan. Nah ternyata apa? Ternyata Pak NAD ini menganggap pesertanya itu mungkin orang yang sudah pintar komputer gitu ya. Nah, saya itu mengenal komputer baru 2005 pas pindah di UGM. Sebelumnya saya nggak pernah pakai komputer. Saya kuliah pakai tulis tangan, pakai overhead proyektor gitu ya. Saya mengenal komputer waktu S2 di ITB waktu ada pelajaran statistik ngolah dengan SAS begitu ya. Jadi di rumah saya nggak ada komputer sehingga saya komputer itu hal yang baru. Nah, jadi di dalam docking yang plan yang versi lama yang pakai Linux itu harus ada metode yang harus menghapus hasil begitu. Nah itu nggak dikasih tahu. Nah itu yang membuat hang sehingga tidak hanya saya, ada peserta dari LIPI juga, itu ternyata nggak bisa juga. Akhirnya ikut workshop saya gitu. Saya tanya, loh Bu, kok di file Ibu, di foldernya ada docking gratis. Apa Ibu pernah ikut docking Pak NAD? Oh sama Pak, kita kan sama Pak. Terus kenapa Ibu ikut saya? Ya saya macet Pak. Oh sama berarti ya. Jadi Pak NAD ini orangnya pintar sehingga dianggap semua yang ikut itu pintar juga. Ternyata enggak. Jadi Jadi itu ya. Jadi Pak NAD ini seperti itu. Nah kemudian dia jadi penguji saya. Nah yang ada berkesan lagi apa? Beliau sebagai penguji S3 saya itu waktu proposal itu disertasi saya proposalnya itu sudah disetujui, sudah diuji oleh 7 penguji termasuk beliau. Setelah saya kerjakan itu ditolak. Loh, kok ditolak? Ya karena dia nggak setuju. Nah, padahal awalnya setuju. Dia nggak setuju saya mendesain molekul dengan docking. Alasannya apa? Alasannya Pak Hari pakai RMSD. Terus maunya pakai apa? Pakai enrivator 1%. Apa itu? Saya bilang gitu. Saya belum tahu.
entry factor itu gini loh Pak Hari. Pak Hari memasukkan 10 molekul aktif ya. Kemudian Pak Hari memasukkan 70.000 pengecoh. Kemudian Pak Hari dokengkan. Terus saya tanya, itu butuh berapa hari? Itu butuhnya cuma 3 bulan Pak Hari. Dan laptopnya harus hidup terus, bayangin. Laptopnya harus hidup terus selama 3 bulan. Nah, kebetulan PDB saya itu ada yang sudah punya pengecoh, ada yang belum. Nah, yang belum kan saya harus bikin masalah lagi kan. Akhirnya apa? Akhirnya beliau tidak setuju kalau disertasi saya itu menggunakan dokeng untuk menemukan obat. Terus saya lapor sama Prof. Umar, mantan ketua LIPI 2 kali. Prof. Umar, saya tidak disetujui ini, apa gimana ini? Ya, manggilnya Dek. Dek Hari harus ngalah. Dek Hari itu mahasiswa, harus ngalah sama penguji. Oh, gitu ya. Iya, harus ngalah. Tapi kan dulu sudah disetujui. Ya, tapi kan berubah ya. Ya harus ngalah. Oh ya, baik kalau gitu. Kebetulan saya punya ide yang lain, desainnya pakai kerapatan elektron. Jadi saya pakai kerapatan elektron. Tapi Prof. Umar memberi nasihat begini, Pak Hari sekarang ngalah ya. Yang penting Pak Hari lulus. Terus nanti kalau Pak Hari sudah lulus, sudah jadi dokter, apa yang Pak Hari yakini, apa yang Dek Hari yakini itu benar, sampaikan aja. Nah, makanya sekarang saya sampaikan, saya mendesain dengan docking, ya. Nah, jadi saya sampaikan, walaupun waktu disertasi tidak disetujui sama penguji. Nah, yang ada lagi yang lebih berkesan, waktu saya minta tanda tangan itu beliaunya bilang gini, Pak Hari, saya mau publikasi jurnal. Oh ya bagus Pak Enade, saya bilang gitu ya. Walaupun dia lebih muda, saya manggilnya Pak Enade. Pak Enade bagus gitu. Terus kenapa? Ini Pak Hari, saya mau publikasi jurnal dan mau mematah-matahkan disertasi Pak Hari. Ini penguji saya ya. Penguji saya itu sangat unik ya. Jadi masa yang diuji itu disertasinya mau dipatah-patahkan ya. Nah, saya juga bilang dengan santai ya. Oh silakan Pak Enade, saya sudah lulus. Jadi kalau disertasi saya jadi berkeping-keping patah-patah ya nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak terpatah ya. Malah saya punya molekul yang insya Allah diminati sama kimia farma ya, alketika begitu. Ini sekedar cerita masa lalu Pak Enade yang sangat unik begitu ya. Kita lanjut ya, ini hubungan kuantitas dengan aktivitas. Nah, jadi ini Pak Sudibyo ini bagian analitik ya, Profesor Sudibyo. Sekarang dua-duanya sudah profesor ini. Nah, kita lihat. Nah, kita langsung ke persamaan garis ya. Log super IC50 ya. Nah, di sini juga ya, log super IC50 sama dengan bla 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 bla. Ya. Kira-kira apa kekurangannya di sini? SD-nya Pak. Betul ya. Jadi SD-nya disembunyikan ya. Kita nggak tahu jadinya bagus atau enggak persamaan garis ya. Kalau dari segi F, dari ini R kuadrat 0,963 ya. Jadi R-nya kayaknya lumayan ya. Nah, sayangnya tadi ya, sayangnya adalah tidak dicantumkan plus minusnya. Jadi kita nggak tahu. Kita lihat berkumin. Ya, dengan hipercam juga ini. Ini majalah Farmasi Indonesia ini majalahnya Fakultas Farmasi Indonesia. Tapi saya kurang diuntungkan. Kenapa? Saya masukkan jurnal saya dihilangkan ya. Jadi saya malah belum pernah masuk ke sini ya. Jadi padahal ini sekarang terindeks Scopus ya, tapi ya nasib seperti itu ya. Jadi waktu itu ada seseorang yang sentimen sehingga naskah saya dihilangkan ya nggak apa-apa ya. Tapi sekarang orang itu sudah sadar ya, sudah bersahabat sama saya. Nah ini ini nama kimianya. Nah ini ada IC50 ya, kemudian dilogkan. Nah, ya ini dicantumkan tabel koordinat ya. Nah, kemarin yang di notepad itu kan ada ya kayak gini. Kita nggak perlu nyantum. Nah ini tabel muatan bersih atom ya.
Jadi memang sebaiknya ada database itu dicantumkan ya, database-nya bagusnya dicantumkan. Jadi tidak semua database dicantumkan ya. Jadi database termasuk deskriptornya itu harusnya dicantumkan sehingga nanti yang terpilih yang mana ya itu. Nah ini apa hasil analisa model persamaan garisnya ada ini. Nah ini kok sayangnya ini kok langsung R kuadrat ya. Jadi bagusnya R-nya juga dicantumkan ya. R-nya dicantumkan. Ini langsung R kuadrat ya. Nah seperti ini ya. Nah di sini kebetulan ke sana juga ya. Karena log seper ya. Kalau log seper itu grafiknya ke sini. Kalau tidak seper grafiknya ke sini gitu. Turun. Ini persamaan garisnya ya. Cukup dekat ya. Tidak ada usul desain molekul ya. Jadi dia tidak mengusulkan desain molekul ya. Sebenarnya HKSA itu adalah salah satu CADD ya, Computer Aided Drug Design, ligand based drug design, sehingga akan lebih bagus sebenarnya software HKSA itu sebenarnya untuk menemukan obat ya. Kalau ini sekedar untuk menganalisis obat itu yang berpengaruh apa saja deskriptornya begitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya tadi Pak Mas Prasojo namanya tadi ya, asistennya tadi Mas Prasojo yang menolong saya sehingga pas hari saya bisa mengerti ya. Karena waktu ikut Pak NAD itu sama sekali nggak mengerti saya begitu. Nah, jadi di sini tidak ada usulan desain molekul ya. Jadi sayang sekali ya. Jadi di sini kelemahannya tidak ada usulan molekul dan tidak dicantumkan plus minusnya standar deviasi. Demikian ya. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya. Ya, jadi ini review dari Fakultas Farmasi UGM. Ya. Yang berikutnya ini mungkin terakhir ya. Ada skripsi mungkin ya. Ada Budi Santoso Putro dari apa mana ini? Dari Alauddin. Ya, Alauddin. Saya pernah di sana juga. Alauddin pernah ikut apa ya seminar ya. Jadi narasumber Alauddin. Nah. Telah hubungan kuantitatif struktur aktivitas senyawa turunan 2010. Kita langsung ke abstrak ya. Nah, studi hubungan kimia bla 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 bla. Log seper ya sudah bagus ya, log seper sebagai variabel. Studi ini menggunakan hiperkain AM1 ya, AM1. Leave one out ya. Nah, kita lihat di sini ya, persamaan garis log ya. Jadi ini udah benar ya, log seper. Minus 2 plus minus 3 ya. Minus 2 plus minusnya 3 ya. Jadi cukup jauh ya. Nah, jadi SD-nya lebih gede ya dari standar deviasi. 0,17, 0,02 ya. Lumayan ya. 0,3, 0,1 lumayan. Homonya. Polarisabilitas 0,04, 0,02. Nah, lumayan. Nah, kita lihat R-nya. Nah, N13, M3, R kuadratnya 0,8. F-nya sekian, sekian. Di sini Q kuadratnya kok sering nggak dicantumin ya. Nah, jadi di sini belum maksimal ya R-nya kelihatannya. Nah, tapi kita lihat R-nya berapa sih kok. Kalau 0,99 R kuadratnya. Nah, seperti ini ya. Ini data pencilannya dikeluarin nggak? Kelihatan nggak nanti data pencilan?
Ya, jadi ini R kuadratnya ya. Jadi kalau anjuran saya selain R kuadrat, R-nya juga ya, R-nya. R berapa, R kuadrat. Di sini kelihatannya tidak ada desain molekulnya ya. Ya. Cara kerjanya. Jadi kalau peserta punya bimbingan bisa juga ya, bimbingan untuk skripsi HKSA. Desain senyawa turunan baru, ada desainnya. Setelah melakukan uji prediksi terhadap ini, maka yang terbaik adalah gini, udah oke. Okay. Dari model pertama di atas didapatkan bahwa ada 3 buah prediksi yang sangat berpengaruh, oke. Okay. Pada persamaan di atas ada 3 buah prediksi yang punya aktivitas, oke. Okay. Energi orbital, oke. Okay. Mana desainnya? Ya, jadi saat dibanding pertemuan baru, maka selanjutnya adalah prediksi turunan baru yang lebih poten. Ini desain molekulnya ya. Menggambarkan, nah, kemudian mencoba mengganti 1, 2 pada dasar dengan mengacu pada ya masih bingung ini ya. Jadi, harusnya dari persamaan garis itu. Jadi persamaan garisnya akan kita lihat ya. Ada ini enggak tadi? Persamaan garisnya ada muatan enggak tadi ya? Ya, kita lihat ya. Jadi persamaan garisnya itu energi hidrasi, kemudian energi homo, sama polarisabilitas. Nah, terus dia mengusulkan molekul baru dengan mensubstitusi. Nah, bagaimana dia menjelaskan substitusi yang baru ini, energi hidrasinya bagus, polarisabilitasnya bagus, energi homonya bagus. Ya kan nggak nyambung ya, nggak nyambung ya. Tapi kalau dimasukkan deskriptor atomik akan masuk di sana, akan masuk bahwa muatan tertentu itu berpengaruh sehingga dimasukin substituen gitu ya. Jadi ini antara persamaan dan desain molekul ini nggak nyambung ya. Kalaupun bisa itu kebetulan aja gitu. Jadi tidak ada alur yang benang merah antara persamaan garis dan desain molekul baru. Ya. Itu yang saya maksud bahwa jurnal yang baik adalah ada benang merah antara persamaan dan desain yang diusulkan begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Maksudnya apa ya Pak ya? Dari Bagaimana? Iya, maksud dari yang tadi Bapak bilang, dari persamaan bisa mengusulkan senyawanya. Iya. Jadi kalau yang kita itu kan muatan di sekian, misalnya makin positif makin bagus, berarti dikasih penarik elektron kan gitu kan. Kalau dari sini tadi apa? Nah, kalau di sini tadi bagaimana? Ya. Sudah saya kirim ya jurnalnya, bisa bantu di sini kira-kira ada benang merahnya enggak? Nah, ya. Jadi di sini substituen R3. Jadi dia menjelaskan R3 tapi hubungannya dengan persamaan garis apa gitu loh. Kan persamaan garisnya nggak mengandung muatan. Bagaimana dia ujuk-ujuk langsung memasukkan gugus di R gitu loh. Ya, paham. Ya.
Jadi dia berdasarkan tabel ini kemungkinan gitu loh. Jadi dia bingung gitu ya, bingung. Harusnya deskriptor atomik dimasukkan sehingga ada benang merah. Ini kan datanya seperti ini, terus persamaan garisnya nggak ada sama sekali, ya, begitu. Jadi masih bingung sebenarnya kalau menurut saya penulisnya ini masih bingung ya. Karena apa? Karena persamaan garis dengan desain molekul nggak nyambung gitu loh. Dia persamaan garisnya apa, usulan molekulnya apa ya? Kan persamaan garisnya nggak ada. Ya. Dia kan dari tabel ya. Nah, harusnya kan justru dari tabel itu dia harusnya memasukkan deskriptor atomik harusnya ya. Jadi dia sebenarnya kalau kalau cuma seperti itu dari data itu ya nggak usah pakai HKSA, dari data itu aja bisa kalau gitu ya. Begitu ya. Pak. Iya, Pak. Ya, jadi sebenarnya persamaan garis ini kan untuk dasar desain. Tapi dia tadi setelah persamaan garis ini terus dia ada tabel tadi tahu R1, R2, R3 terus SC50 terus dia dari situ desainnya. Ya, jadi dia nggak paham bahwa HKSA itu untuk desain molekul sebenarnya begitu. Ya. Pak, minta maaf Pak supaya lebih jelas ya Pak ya. Jadi kan dari persamaan kan kita bisa menentukan kan Pak ya. Betul, harusnya. Jadi misalkan dari persamaan ini kan Pak. Iya. Nah, kalau seperti ini menentukannya gimana? Kalau seperti ini persamaan itu menentukannya itu kan harusnya kalau dia mau jelas kan gini, misalnya gini ya. Log super SCFT sama dengan gini-gini. Berarti kan SCFT-nya supaya kecil berarti log supernya kan besar. Berarti sebelah kanan harus besar. Berarti misalnya kayak ehidrasi. Ehidrasi besar, berarti ehidrasinya harus besar. Nah, sekarang bagaimana dia menjelaskan bahwa molekul yang didapat itu energi hidrasinya besar. Harusnya dia menjelaskan di situ kalau memang ada benang merahnya. Tapi kan dia kan enggak, dia kan menjelaskannya dari tabel database kan. Padahal gunanya persamaan garis ini untuk itu sebenarnya. Begitu. Nah, atau homo misalnya. Berarti ini kalau homonya kecil itu berarti bagus karena minus gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dia menjelaskan molekul desainnya itu homonya kecil, gimana dia menjelaskan? Kan susah ya. Polaritas juga ya. Nah, makanya saya bilang kalau yang mau membumi itu masukkanlah muatan sebagai deskriptor, masukkanlah elektronik sebagai deskriptor. Nanti software yang akan memilih pasti masuk itu ya, nggak mungkin nggak masuk begitu ya. Nah, sehingga bisa untuk menjelaskan desain. Kalau seperti ini ya persamaannya sudah bagus, tapi antara persamaan HKSA dan usul molekul itu nggak ada hubungannya gitu. Berarti Pak karena kita mau dari muatan, jadi kan kita bisa tahu ya Pak ya apakah muatannya muatan penyumbang elektron nanti atau tidak penyumbang elektron kan Pak ya. Jadinya usulnya ya bisa molekul apa gitu ya Pak ya. Betul, makanya di dalam deskriptor ini kelemahannya apa? Kelemahannya dia tidak memasukkan muatan dalam deskriptor. Kalau yang sebelumnya itu hanya memasukkan deskriptor muatan. Nah, jadi kalau muatan saja juga R-nya nanti nggak akan tercapai 0,99. Kalau tidak, walaupun misalnya R-nya 0,99, tapi kalau nggak dimasukkan muatan, nanti desainnya susah, begitu. Desain molekul barunya susah, ya, begitu. Nah, bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, ya. Jadi ini akan lebih bagus kalau deskriptornya ditambah muatan ya, muatan di kerangkanya ya, di kerangkanya begitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Jadi kita sudah mereview 5 jurnal dan kita tiap jurnal menemukan kekurangannya ya. Jadi harapannya para peserta bisa membuat jurnal yang tidak mempunyai celah kekurangan begitu. Kalau mau kerjasama nanti bisa, tapi saya tidak sempat ngitung database ya. Jadi kalau sudah ada database cepat itu begitu.
Bagaimana? Ada pertanyaan? Pak, yang tadi Pak mau tanya, yang pencilan itu, misalkan nanti kan kita punya, misalkan 24 usulan kan Pak ya. Terus 24 itu nanti kan ada grafiknya. Nah, dibikin garis lurus terus banyak pencilan-pencilan. Nah, dari situ kan nanti Pak akan ada garis lurus. Nah, yang pencilan-pencilan itu berarti data si struktur itu dibuang kan Pak ya. Muncullah yang terpilih yang sesuai dengan garis lurus itu ya Pak ya. Betul, betul. Jadi berdasarkan set skor tadi yang yang mendekati 2,5 ya, itu kita keluarkan. Kan tadi ada yang datanya kurkumin yang dari saya itu kan sebenarnya pencilannya sudah nggak ada tapi masih jelek. Itu yang yang mendekati 2,5 itu kita keluarkan begitu. Kalau data bis kita banyak kan masih banyak nanti ya. Misalnya kayak tadi 28 tadi. Kalau kita keluarkan 8 aja masih 20, masih banyak begitu. Ya baik Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi ini hanya pesertanya hanya berapa ya? 3 atau 4 ya. Jadi mungkin yang tidak bisa ikut bisa muter rekamannya ya. Dan kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Insya Allah kita akan saya jawab walaupun kuliahnya sudah berakhir. Ada lagi pertanyaan? Ini ada Bu Teresa. Bu Teresa ada pertanyaan? Tidak ada, bisa kita akhiri? Iya Pak. Ya, baik kalau gitu ini pertemuan terakhir ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya pada yang kenal dengan yang kita review, tidak ada maksud untuk mencari kesalahan tapi untuk belajar gitu ya. Dan selama kita berinteraksi, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Hari Senin sebenarnya saya buka kelas online ya. Kalau ada yang berminat tentang desain anti COVID ya, silakan bergabung mendaftar begitu ya. Baik kalau gitu saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Sore Pak, makasih banyak ilmunya Pak. Ya. Makasih. Nanti akan saya kirim rekamannya ya. Di akhir chat biasanya ada rekamannya, nanti akan saya download kemudian saya share di Drive begitu. Baik Pak. Saya tutup ya rekamannya.